Sepertinya, mungkin hanya orang yang malas atau mereka yang sama sekali tidak tertarik dengan apapun yang belum pernah mendengar tentang mata uang kripto seperti Bitcoin. Saya ingatkan bahwa banyak orang menyebutnya sebagai emas digital. Tapi menurut saya, sudah waktunya untuk mengadakan upacara peringatan untuk emas digital ini. Emas yang aneh. Oktober tahun 2025. Itu sudah cukup lama. Sejak saat itu, 10 bulan telah berlalu. Dan jika kita melihat grafik indeks S&P 500, yang merupakan indikator utama ekonomi dunia dan khususnya ekonomi AS, maka selama 10 bulan sejak Oktober tahun lalu, indeks tersebut telah 6 kali mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Artinya, dalam 6 bulan rekor tersebut telah diperbarui. Jika kita melihat emas digital yang disebut Bitcoin selama 10 bulan yang sama, ia telah 5 kali memperbarui level terendah 6 bulan, dan dalam beberapa kasus bahkan level terendah tahunan. Dan sekarang perhatikan pertanyaannya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan hari ini kita akan melihat grafik Bitcoin dan menganalisis prospeknya. Sejujurnya saya katakan ia berada di ambang penurunan yang lebih dalam lagi, mengingat bahwa tidak seperti indeks S&P 500 yang hari ini tanggal 13 Agustus sekali lagi mencetak rekor tertinggi sepanjang masa, Bitcoin diperdagangkan sekitar 50% atau 2 kali lebih rendah dari rekor tertinggi sepanjang masanya. Dan sekarang kita akan membahas apakah ia akan bertahan di level saat ini atau akan turun jauh lebih rendah. Dan prospek seperti itulah yang terlihat saat ini. Mari kita lihat grafiknya. Apa yang kita lihat? Kita melihat bahwa Bitcoin diperdagangkan di level 63.137 dolar. Izinkan saya menggunakan kursor dengan sorotan putih agar Anda bisa melihatnya dengan lebih jelas. Sekarang setelah Anda melihatnya, saya ingin menandai garis merah putus-putus ini. Garis ini sebenarnya melewati titik penutupan candle pada tanggal 7 Juni. Namun, yang penting di sini bukanlah garis ini sebagai level 63.332 dolar, melainkan moving average 50 periode. Jadi jika saya menghapus semua penanda pada grafik sekarang, Anda bisa melihat bahwa inilah moving average 50 hari yang telah menjadi support bagi Bitcoin selama beberapa hari, dan hari ini Bitcoin berisiko menembusnya ke bawah. Jika Bitcoin menembusnya ke bawah, maka level target penurunan berikutnya adalah 62.800 dolar, tetapi kita sudah pernah menyentuh level tersebut sebelumnya. Namun, fakta bahwa harga bertahan di bawah rata-rata ini menunjukkan bahwa tren mungkin berbalik dan secara formal tren tersebut memang sudah berbalik. Ketika candle penurunan pada tanggal 10 Agustus ini menelan, setidaknya 2 hari kenaikan yaitu 2 candle hijau, dan secara formal karena kita sudah mencapai level target tersebut, level berikutnya berada di kisaran 62.300 dolar. Kemudian target kita berikutnya bergeser ke area 60.870 dolar. Dan akhirnya ke area sekitar 58.500 dolar. Dan sebagai konsekuensinya pembaruan level terendah tahunan di bawah 57.750. Mari kita lihat situasinya dari sudut pandang candle bulanan. Analisis kita sangat sederhana, tetapi apa yang ditunjukkannya? Ini menunjukkan bahwa pada bulan Juni, candle bulanan Bitcoin sebenarnya telah menelan pertumbuhan selama 3 bulan, karena selama 3 bulan tersebut, mulai dari Maret hingga Mei, level tertinggi bulanan terus diperbarui. Nah, di titik ini, candle bulan Juni telah menelan pertumbuhan selama 3 bulan, ditutup di bawah rata-rata 50 bulan, dan dengan demikian mengindikasikan bahwa kita memasuki siklus penurunan baru ke area yang kemungkinan besar adalah rata-rata pergerakan 100 bulan. Dan itu sudah berada di kisaran 41.000 dolar. Ya, candle bulan Juli memberi kita optimisme karena akhirnya berhasil membawa kita kembali ke atas rata-rata 50 bulan. Namun, sampai candle bulan Juni tertelan, kita tidak punya alasan untuk membicarakan pembalikan arah global apapun. Peluang untuk pergerakan naik memang ada, tetapi saya telah menunjukkan kepada Anda pada time frame harian bahwa situasinya lebih cenderung buruk daripada baik. Jadi, jika hari ini, mari kita beralih lagi ke candle harian, jika hari ini Bitcoin ditutup di bawah rata-rata pergerakan 50 hari dan di bawah level 63.332 dolar, karena ini meskipun tidak bisa diandalkan, tetap saja merupakan support, bukan? Selain itu, posisinya berada di bawah rata-rata 50 hari, jadi dalam kasus ini, ya kita akan menghadapi penurunan yang lebih dalam, setidaknya ke area level 62.300 dolar.
Dan ini terjadi dengan latar belakang pasar saham ASA yang sedang mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Begitulah yang disebut emas digital. Tapi mari kita berharap bahwa candle hari ini akhirnya ditutup dengan warna hijau, dan saat itulah kita akan memiliki peluang. Peluang untuk bergerak kemana? Ke sini, ke candle tanggal 11 Agustus. Dan untuk bisa menutupinya dan setidaknya mulai mengasumsikan adanya pertumbuhan, kita perlu melihat penutupan harian di atas $64.000. Dan sekarang harganya 63.288. Sekarang mari kita lihat candle mingguan. Di sini juga ada situasi yang cukup menarik. Lihat, minggu sebelum minggu lalu yang berwarna merah atau oranye ditutup dengan menelan 3 minggu pertumbuhan. Jadi kita punya minggu hijau-hijau-hijau. Masing-masing memberikan titik terendah yang lebih tinggi dan titik tertinggi yang lebih tinggi. Dan dalam satu minggu, pertumbuhan 3 minggu ini telah tertelan. Meskipun demikian, kita tetap berada di atas rata-rata 200 minggu. Ini katakanlah memberikan peluang yang sangat kecil bahwa ini adalah pembersihan stop loss dan minggu berikutnya berwarna hijau, tetapi tanpa menelan candle merah, dan minggu saat ini berisiko menelan candle hijau sebelumnya juga dan akhirnya ditutup di bawah rata-rata 200 minggu. Jika ini terjadi, ini akan menjadi sinyal yang sangat buruk, benar-benar sangat buruk untuk pertumbuhan. Dan itu akan mengindikasikan penurunan ke area setidaknya $59.500. Karena di tengah candle hijau kita sudah pernah berada di bayangan candle tanggal 6 Juli. Dan sebagai konsekuensinya pembaruan level terendah tahunan di bawah level 57.800, 57.700. Begitulah ceritanya. Selanjutnya kita kembali lagi ke candle harian. Dan apa yang kita katakan? Kita mengatakan hal berikut, bahwa jika hari ini Bitcoin ditutup di bawah rata-rata 50 hari, ini adalah situasi yang sangat buruk dengan prospek penurunan, setidaknya ke area level $62.300 dan berpotensi lebih rendah dari $58.000. Namun, jika kita melihat candle hari ini ditutup dengan bodi hijau, maka dalam kasus ini, ya, muncul peluang mikroskopis untuk kenaikan. Dan peluang yang lebih nyata akan muncul jika kita melihat pergerakan tanpa menembus rata-rata 50 hari dan penutupan harian di atas $64.000. Maka, jalan menuju level 64.780 terbuka, tapi itu terlalu kecil. Dan berpotensi ke sini 66.328 karena ini adalah titik balik yang cukup menarik, ini adalah resistance yang penting. Lihat, di sini kita memiliki batas pertumbuhan setelah Bitcoin turun ke area $60.000 pada bulan Juni, atau bahkan bukan 60, melainkan 59, sekian. Di sini terjadi pembalikan, lalu titik terendah baru. Kita sudah menguji ulang level ini, dan jika kita kembali ke sana lagi, kemungkinan besar kita akan bergerak lebih tinggi. Seberapa tinggi? Ke area 69 hingga $74.000. Tapi sekarang adalah saat penentuan. Tepat saat ini, tepat hari ini, kita pantau penutupan harian. Subscribe ke channel ini, tinggalkan komentar Anda. Saya ingatkan kembali bahwa ulasan ini kami buat di platform Quant Fury. Di sini Anda tidak membayar komisi sama sekali, tidak ada biaya apapun. Saya trading di Quant Fury, saya rekomendasikan untuk Anda. Di sini tersedia jutaan instrumen keuangan, mata uang kripto, saham, indeks, dana ETF, komoditas, EM, aset, dan banyak lainnya, termasuk pasar forex. Sampai jumpa.